Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, setelah kemarin saya membuat video tentang pertama kali datang di Korea, di video kali ini saya akan menceritakan cerita pertama kali kerja di Korea. Seperti apa cerita pertama kali kerja di Korea? Ikuti video ini sampai habis ya. Yuk langsung saja. Cus! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di sini, terima kasih banyak udah stay ya. Oke guys, langsung saja ini mau tak bahas cerita hari pertama kali datang di Korea. Bukan cerita pertama datangnya, maksudnya cerita hari pertama kerja di Korea. Buat cerita pertama kali datang di Korea, buat yang belum nonton bisa nonton di sini videonya. Ya wes, langsung saja, nggak panjang lebar, langsung tak bahas. Jadi setelah saya datang perkenalan tempat kerja, terus saya mendapatkan asrama ya tentunya. Setelah mendapat asrama ini terjadi sedikit insiden, udah tak ceritakan juga di tentang mbak senior-senior. Bisa ngelihat videonya juga ada di sini tentang senior-senior, atau ketik aja senior Korea gitu aja, nanti ketemu videoku. Itu ada aku ceritain tentang senior, baiknya seniorku. Ya wes, langsung saja yang tak bahas ini tentang hari pertama kerja. Aku mulai kerja waktu itu datang hari Jumat, terus Sabtu Minggu itu langsung, Sabtunya langsung kerja kayaknya, Sabtu Minggu juga kerja. Karena pabrikku pertama dulu itu pabrik yang rame, bener-bener pabrik Bonafit guys. Aku kerja siang, disuruh kerja siang hari Sabtu, disuruh kerja di bagian bukan yang ditunjukkan pas pertama kan, itu ditunjukkan bagianku katanya kan nyabutin selang itu yo. Tetapi pas hari pertama kerja ini saya disuruh di tempat yang agak ringan, kerjanya awor sama bareng sama ajuma-ajuma, bareng sama orang-orang Korea semua lah, rata-rata orang asingnya ada beberapa, orang Indonesia juga ada beberapa. Ini di bagian corip. Jadi kerjanya nyorip karet-karet gitu, selang yang udah jadi, udah dipotong, udah dicat, itu dipasangi klip-klip gitu. Jadi ya wes, aku kerja di situ, masang klip sama masang mang itu kayak jaring-jaring loh, serang radiator kan ada jaring-jaringnya yang dari kain itu loh, yaitu masang itu. Udah berjalan lancar. Hari pertama sebenarnya agak kaku, saya juga biasa nggak begitu tahu, yo tak jalani apa adanya, yo tak kirain bakalan ditaruh di tempat yang enak. Hari kedua minggu juga masih di tempat itu. Wah, aku seneng dong pulang kerja cerita sama teman-temanku bertiga. Wah, aduh ketoke gak sido dideleh bagian ning nggon sing berat kono, ketoke dideleh nggon sing enteng iki kan. Ya wes, minggunya juga ditaruh di tempat itu. Tetapi pas hari Seninnya, Senin saya udah masuk lagi, tetap kerja siang. Karena biasanya kalau misal masih baru itu disuruh kerja siang. Oh ya, kebetulan saya kerja siang waktu itu selama sebulan. Habis itu langsung dikasih ya ganjugan. Pas hari Seninnya aku kan menuju ke tempat yang kerjaan kemarin loh. Tapi nggak boleh, nggak dibolehin. Ditarik, digeret ke mesin, bertiga digeret di tempat mesin. Saya waktu itu langsung megang mesin nomor 2, kebetulan kan kosong, terus temen yang 2 itu juga ditaruh di mesin lain. Tentunya di sampingnya ada seniornya, senior orang Indonesia. Ya alhamdulillah pertama kerja itu langsung megang itu pusing guys, karena banyak banget kan merek selangnya. Ini masangnya gimana yo, nanti kebalik enggak, bingung, pasti bingung. Tetapi saya selalu menerapkan, nggak ada sesuatu yang langsung bisa, istilahnya ibaratnya gini loh, tak ibaratin pas kita baru lahir aja kan nggak bisa apa-apa tuh, terus nanti bisa merangkak, tengkurap, apa bisa sampai jalan, bisa cerita begini, so mikir ya, aku pikirnya gitu. Terus tak jalani dengan tenang, ada apa-apa aku selalu nanya sama seniornya, ini masangnya bener nggak Pak? Tak tanyain gitu. Pernah sempat kejadian itu saya masang selangnya keliru, karena kan gembyongnya mirip-mirip, gembyong itu cetakan guys, cetakan mirip-mirip, karena mungkin ada rasa bingung. Yuk keliru masang selang, pas udah keluar, kan seniorku selalu ngecek toh, wah salah lagi masangmu. Akhirnya selang itu dibuang gitu aja.
Terus temanku yang dua ini juga kerja di situ, masuk hari kedua, ketiga. Ini teman yang satu nggak mau di tempat yang berat itu, dia dengan alasan karena perutnya sakit, nggak doyan makan. Oh iya, ini ada sedikit tip, ini nggak ngajarin jelek, juga nggak mau ngomongin temen yang nggak mau kerja di tempat berat yo, karena emang udah rezekinya dia juga. Ini jadi begini buat teman-teman, sedikit kalau misal kamu emang nggak mau kerja di tempat berat atau nggak kuat, emang bener-bener nggak kuat, tak saranin bener-bener nggak kuat sih. Kalau bener-bener nggak kuat, kamu bisa minta ke kantor ngomong, saya nggak mau kerja di bagian ini, saya minta di bagian yang lain. Insya Allah itu bisa. Kalau misal ada seniornya orang Indonesia, minta untuk dibantu ngomong. Kalau nggak berani, yaitu jadi jangan dipaksa. Kalau misal nanti membuat kondisi kesehatanmu semakin nggak bagus kan, sayang banget. Dan akhirnya teman yang satu ini pindah bagian, waktu itu langsung disuruh bantuin yang motong-motong karet di Apcul itu. Jadi karet yang belum, yang masih bahan dicetak itu langsung di situ. Dia bantu di situ dan akhirnya sampai sekarang beliau si bapaknya ini kerja di tempat yang enak-enak. Sekarang malah nggak kerja, dibayar. Ya wes guys. Terus habis kerja itu, wah kerjanya berat banget. Pas habis pulang itu yo masih biasa capek lah karena masih penyesuaian. Pas tidur itu berasa banget, ini jari-jari ini kaku loh guys, kaku kayak gimana ya, nggak bisa gerak gitu, dibuat gerak gitu sakit, karena emang bener-bener kan kerjanya genggam gini terus buat ngono, emang berat. Aduh, ini rasanya sebenarnya mau nyerah. Terus pas waktu itu ada orang Indonesia juga di sampingku, itu namanya Mas Aris. Itu aku ngelihat itu ada luka-luka juga karena keselomot, bekasnya ngeletek. Aku sempat wedi guys, tapi karena senior yang memotivasi ini, saya menjadi kuat. Terus kalau ada apa-apa yo dibantuin. Bahkan pas sampai pernah kejadian itu saya nyabut nggak sampai selesai, kan itu ada banyak tuh, belum sampai selesai dapat separuh, yang di dalam itu udah buka guys, seret gitu, waktunya kan 20 menit, nyabut aja belum selesai loh. Terus akhirnya dibantuin sama senior ini, sama Pak D, dibantuin dicuabutin itu. Yo wes, yang sana di itu lagi ditutup lagi biar nggak dingin. Kalau dingin itu nggak bisa dicabut soalnya guys. Terus dibilangin, ini kamu masang dulu, habis cabuti masang dikit, terus baru disijak. Akhirnya dikasih tahu, ya wes aku manut. Alhamdulillahnya ini sih dapat senior yang maksudnya ngomong. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih di Indonesia, berdoa saja mudah-mudahan nanti mendapatkan senior yang istilahnya ngomong, terus jadinya nggak begitu banyak kendala. Kalau misal ada kesalahan, ini emang bener-bener seniorku ini selalu piye yo mengayomi lah, bilangin kalau misal nggak tahu, terus ada dimarahin, ini seniornya ngomong ini masih baru nanti juga tahu. Yo wes, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Deg-deganku pun rasanya udah hilang guys. Sebenarnya buat teman-teman ini mungkin cukup sekian ceritaku hari pertama kerja yo. Terus buat motivasi teman-teman, kalau pertama kerja emang biasanya ditaruh di tempat yang enak, itu ada benernya, karena biar nggak langsung kaget. Tapi kalau udah ditaruh di tempat kita yang sesungguhnya, ya wes kita harus terima juga, karena nggak ada sesuatu yang berat sebelum kita menjalaninya. Biasanya kita hanya takut tok, kita nggak perlu takut sebenarnya, karena nggak ada yang perlu untuk ditakutkan. Dan perjuangan yang sesungguhnya itu bukan pas kita baru proses belajar mau lulus, itu bukan, perjuangan belum dimulai. Perjuangan dimulai ketika kita mulai bekerja, terus nemu banyak masalah. Pasti di setiap kerja itu ada masalahnya, terus kita harus hadapi. Tetapi terkadang ada masalah itu nggak harus dihadapi juga, nggak harus diselesaikan, karena nggak semua masalah bisa kita selesaikan. Terkadang kita diamkan gitu aja. Ya wes, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika bermanfaat, boleh kalian share sebanyak-banyak ke media sosialmu, dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Buat yang baru proses, tak doain mudah-mudahan lancar. Buat yang mau tanya-tanya, mau dibikinin video apa, silahkan tulis di komentar ataupun DM di Instagram. Oh iya guys, ini aku setelah ini mau bikin video tentang kenapa saya bisa kerja di Korea. Cerita awalnya ini sebenarnya udah banyak banget yang tanya, tetapi saya belum sempat. Kebetulan hari ini libur, nanti insya Allah tak bikinin, makanya ikuti terus channel ini. Yuk, bye-bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you